Mata air di bayangan bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 27. Sejenak suasana dicengkam oleh kediaman yang tegang. Kesepuluh anak-anak Lumban Wetan yang berada di antara kerumunan anak-anak Lumban Kulon itu menjadi berdebar-debar. Apakah mereka akan menerima tantangan anak-anak muda Lumban Kulon itu atau tidak? Cepat, teriak Nugata, siapa yang akan maju? Namun tiba-tiba terdengar jawaban dari antara anak-anak muda Lumban Wetan, kami datang tidak untuk berkelahi. Kami hanya ingin melihat apakah yang sudah kalian lakukan, aku tidak peduli, geram Nugata. Kami memang tidak ingin berkelahi, desis yang lain. Jika kalian takut, pergilah. Jangan ganggu kami, berkata Nugata lantang, atau, kalian ingin berkelahi berpasangan? 2 atau 3 orang sekaligus? Anak-anak muda Lumban Wetan itu termangu-mangu. Rasa-rasanya darah mereka menjadi semakin panas. Anak muda yang baru saja mengalahkan anak muda bertubuh raksasa dari Lumban Kulon itu pun berkata, jangan membakar jantung kami. Aku kira apa yang aku lakukan sudah cukup. Sekarang, biarlah kami berdiri di sini. Tidak, jawab Nugata keras-keras, kalian harus memilih. Pergi, atau berkelahi. Darah anak-anak muda Lumban Wetan itu benar-benar sudah mendidih. Hampir saja mereka kehilangan pengekangan diri. Namun selagi salah seorang dari mereka hampir saja meloncat maju karena gejolak hati yang tidak tertahankan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara seseorang, sudah cukup. Kau tidak perlu kehilangan akal Nugata. Nugata berpaling. Semua orang yang berada di tempat itu pun berpaling. Mereka melihat Darwerdi berdiri tegak ketika beberapa orang di depannya menyibak, sudah cukup, katanya, kita sudah melihat satu contoh perkelahian antara anak muda Lumban Kulon dan anak muda Lumban Wetan. Belum cukup, jawab Nugata, perkelahian ini memberikan kesan yang salah antara imbangan kekuatan yang ada di Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Tidak, jawab Darwerdi, ingat, yang berkelahi dari antara anak-anak Lumban Wetan adalah salah satu dari ke-10 anak pilihan. Sementara anak Lumban Kulon bukanlah anak terbaik. Karena itu, perkelahian ini bukan takaran. Karena itu, aku ingin memberikan takaran yang benar. Aku kira aku akan dapat menantang anak terbaik dari Lumban Wetan, geram Nugata. Tetapi Darwerdi tertawa, katanya. Lakukanlah apa yang akan kau lakukan atas pintu air itu. Kalian ternyata telah terpancing untuk melakukan kerja yang tidak berarti sama sekali, sehingga kerja kalian yang penting itu telah terbengkalai. Nugata mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, kau benar. Tetapi kesombongan anak-anak Lumban Wetan tidak seharusnya dibiarkan saja. Tetapi Darwerdi masih tertawa. Katanya, waktumu cukup banyak. Jika pintu air itu sudah selesai, kau dapat melihat apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak Lumban Wetan. Bukankah kau tidak berkeberatan, jika mereka hanya melihat-lihat bahwa air sudah melimpah ke tanah persawahan di Lumban Kulon? Kau tentu tidak akan kehilangan apapun juga. Air itu akan tetap mengalir dan sawah di kebuyutan Lumban Kulon akan tetap menjadi hijau. Nugata termangu-mangu sejenak. Namun ia masih berdesis, mereka telah menyinggung harga diri kami. Darwerdi melangkah mendekatinya sambil berkata, jangan hiraukan. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa. Nugata menggeram. Namun kemudian Darwerdi berkata, marilah. Lanjutkan kerjamu. Nugata tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian berkata kepada kawan-kawannya, jangan hiraukan mereka. Marilah, kita lanjutkan kerja kita. Nugata pun kemudian melangkah meninggalkan tempatnya. Beberapa orang anak-anak muda Lumban Kulon segera mengikutinya, sementara yang lain masih berdiri termangu-mangu sambil memandangi ke-10 anak-anak muda Lumban Wetan yang nampaknya sama sekali tidak menjadi gentar. Marilah desis Darwerdi kemudian kepada anak-anak muda yang masih tertinggal. Mereka pun kemudian dengan langkah-langkah panjang kembali menyeberangi sungai yang tidak begitu besar di bawah bendungan. Kemudian mereka pun telah mengambil alat-alat mereka masing-masing. Kita akan melanjutkan kerja kita seperti yang kita rencanakan, berkata Nugata, dalam waktu singkat. Pintu air itu harus sudah selesai, sementara saluran induk itu pun harus disesuaikan. Air yang melimpah itu harus tertampung dan mengalir sampai ke ujung parit yang terkecil. Demikianlah, anak-anak muda Lumban Kulon itu telah kembali tenggelam ke dalam kerja.
Nampaknya mereka justru bekerja lebih keras. Kemarahan mereka terhadap anak-anak muda Lumban Wetan mereka tumpahkan kepada kerja mereka, untuk membuka pintu air yang mengalirkan air ke Lumban Kulon lebih lebar lagi. Kesepuluh anak-anak muda Lumban Wetan masih berada di tempatnya. Mereka telah berdiri berkelompok. Dengan nada rendah anak muda yang telah berkelahi melawan anak muda Lumban Kulon itu berkata, kita tidak perlu berkecil hati. Ternyata kita memiliki kemampuan yang cukup untuk melawan mereka. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya seorang kawannya. Kita tidak akan dapat berbicara tentang kekerasan dengan anak Ki Buyut Lumban Wetan yang memiliki sikap yang jauh berbeda. Karena itu, kita akan berbicara dengan kedua pemburu itu, dan barangkah ada baiknya juga kita berbicara dengan Jelit Heng yang telah bekerja paling keras untuk mengarahkan arus air yang liar di atas bukit itu. Kita jangan terlalu mengalah, desis seorang anak muda yang lain. Kita memang harus mempertimbangkannya, jawab kawannya yang baru saja berkelahi itu. Tetapi anak-anak muda Lumban Wetan itu tidak mau meninggalkan bendungan itu. Mereka tetap berada di tempatnya, menunggui anak-anak Lumban Kulon yang sedang merubah pintu air. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di hati anak-anak muda Lumban Kulon, namun mereka tidak berani melanggar pesan Darwerdi. Jika Darwerdi menjadi kecewa dan meninggalkan anak-anak muda Lumban Kulon, maka mereka akan menjadi semakin kecil, justru karena di Lumban Wetan ada dua orang pemburu yang bersedia memberikan latihan-latihan olah kanuragan dan bahkan pernah terjadi benturan kekuatan dengan Darwerdi. Apakah Darwerdi takut menghadapi kedua pemburu itu? Pertanyaan itu timbul di dalam hati anak-anak muda Lumban Kulon. Namun sebenarnya lah Darwerdi dengan sengaja memperpanjang waktu bagi persoalan yang sedang timbul antara Lumban Kulon dan Lumban Wetan. Jika persoalan itu cepat selesai, apapun yang terjadi, maka kedatangan orang-orang Sanggar Gading akan sangat menarik perhatian. Hanya sampai akhir pekan ini, berkata Darwerdi di dalam hatinya. Tetapi hari-hari yang tidak genap sampai satu pekan itu terasa lama sekali. Seakan-akan Darwerdi tidak lagi bersabar menunggu. Dalam pada itu, ketika matahari kemudian turun, anak-anak Lumban Kulon pun menghentikan kerjanya. Mereka menunda kerja mereka sampai esok. Sekilas mereka memandang anak-anak Lumban Wetan yang masih berada di tempatnya, meskipun mereka kemudian telah duduk di atas batu-batu padas. Jangan hiraukan mereka, geram anak muda bertubuh raksasa, biarlah mereka mendekam di situ sampai 7 hari 7 malam. Kawan-kawannya tidak menjawab. Tetapi setiap orang di antara mereka, rasa-rasanya sedang menahan kemarahan yang menghentak-hentak dada. Setelah anak-anak Lumban Kulon itu hilang di balik gerumbul, maka anak-anak itu pun kemudian bangkit berdiri. Seorang di antara mereka berkata, marilah kita lihat, apa yang telah mereka kerjakan. Kesepuluh anak-anak muda Lumban Wetan itu pun kemudian melintasi sungai di bawah bendungan dan naik ke bagian barat sungai yang menjadi sumber sengketa itu. Gila, geram anak-anak muda Lumban Wetan itu. Mereka melihat, bagaimana anak-anak muda Lumban Kulon mulai dengan kerja mereka. Pintu air yang melimpahkan air ke Lumban Kulon telah diperlebar. Parit induk yang akan menampung air itu pun sudah mulai dikerjakan. Dengan demikian, anak-anak Lumban Wetan itu sudah dapat memperhitungkan seberapa bagian air yang akan melimpah ke tanah persawahan di Lumban Kulon dan seberapa bagian yang akan mengalir ke Lumban Wetan. Sawah-sawah kita akan kembali menjadi kering, desis salah seorang dari anak-anak Lumban Wetan itu. Kita memang harus bertindak. Semakin cepat semakin baik kita sudah menjajaki kemampuan mereka. Satu di antara mereka sudah kita ketahui kekuatannya. Meskipun menurut Nugata ia bukan anak terbaik di Lumban Kulon, tetapi ia tentu anak muda yang diperhitungkan. Ternyata ia adalah orang yang pertama mengambil sikap. Anak-anak muda Lumban Wetan itu pun akhirnya bersepakat untuk melakukannya. Meskipun demikian mereka tidak akan meninggalkan Jelit Heng dan kedua pemburu yang telah mengajari mereka dalam olah kanuragan. Ketika langit menjadi gelap, kesepuluh anak-anak Lumban Wetan itu pun segera bersiap untuk meninggalkan bendungan. Setelah hampir sehari mereka menunggui anak-anak Lumban Kulon membangun pintu air menurut kehendak mereka sendiri. Meskipun mereka tidak makan sepanjang hari, tetapi karena niat mereka yang teguh mereka sama sekali tidak merasa lapar. Memang mereka merasa haus, tetapi mereka telah mengambil air di sebuah belik kecil di pinggir sungai itu. Marilah kita pulang, berkata anak muda yang tertua di antara mereka kita sudah mempunyai bahan cukup banyak untuk menentukan sikap.
Kesepuluh anak-anak muda itu pun segera bersiap untuk kembali ke padukuhan mereka. Tetapi langkah mereka terhenti ketika tiba-tiba dua orang telah datang mendekati mereka. Dua orang yang sama sekali tidak mereka kenal. Luar biasa, desis salah seorang dari kedua orang itu. Kesepuluh anak-anak itu termangu-mangu sejenak. Namun salah seorang dari mereka pun segera bertanya, "Siapakah kalian berdua, hei? Kalian tidak perlu mengenal kami. Kami adalah dua orang perantau yang sekedar mengikuti langkah kaki tanpa tujuan dan tanpa kehendak apapun juga dengan perantauan kami selain ingin melihat tempat-tempat yang belum pernah kami lihat," jawab salah seorang dari keduanya. "Lalu, apa maksud kalian datang kepada kami?" bertanya anak muda Lumban Wetan itu. "Tidak apa-apa. Kami hanya mengagumi kalian. Apa yang telah kalian lakukan benar-benar membuat kami heran. Kami melihat kalian datang menunggui anak-anak yang membuka pintu air itu. Kami melihat kalian berkelahi, dan kami melihat anak-anak itu kembali bekerja," jawab salah seorang dari kedua orang itu, "tetapi setelah itu kami meninggalkan tempat kami menyaksikan sikap kalian yang luar biasa itu. Menjelang senja kami kembali. Ternyata kalian masih tetap berada di sini. Kalian sama sekali tidak meninggalkan tempat ini meskipun anak-anak membuka pintu air itu mengancam kalian." "Terima kasih," jawab anak muda yang tertua di antara anak-anak muda Lumban Wetan itu, "kalian memuji kami." "Tidak. Sama sekali tidak. Kami sama sekali tidak bermaksud memuji. Tetapi sikap kalian benar-benar terpuji," berkata salah seorang dari keduanya, "karena itulah maka justru kami ingin menyatakan kesediaan kami untuk membantu kalian apabila kalian perlukan." Anak-anak muda Lumban Wetan itu terkejut. Mereka tidak mengenal kedua orang itu. Namun tiba-tiba keduanya telah menawarkan diri untuk membantu mereka jika diperlukan. "Apakah keuntungan kalian membantu kami?" tiba-tiba salah seorang dari anak-anak Lumban Wetan itu bertanya. "Tidak ada," jawab salah seorang dari keduanya, "kami hanya tertarik melihat sikap kalian, karena nampaknya kalian berada di pihak yang benar dalam sengketa air ini." Anak-anak Lumban Wetan itu menjadi semakin heran. Kedua orang itu mengaku tidak berkepentingan dan tidak mempunyai keuntungan apapun juga. Tetapi sikap mereka ternyata telah sangat menarik perhatian anak-anak muda Lumban Wetan. Kedua pemburu itu datang dengan tiba-tiba, berkata anak-anak muda Lumban Wetan di dalam hati, "Mereka membantu kami dan bahkan bersedia mengajar kami dalam olah kanuragan. Sekarang, dua orang lagi datang kepada kami dengan kesediaan untuk membantu pula." Namun anak-anak muda Lumban Wetan melihat, meskipun dalam keremangan ujung malam, bahwa wajah dan sikap kedua orang itu agak berbeda dengan sikap dan wajah dari kedua orang pemburu yang telah berada di kabuyutan mereka untuk beberapa lamanya. "Kisanak," tiba-tiba orang tertua dari ke-10 anak-anak muda Lumban Wetan itu bertanya, "Jika kami ingin menyatakan permohonan kami, misalnya, dalam keadaan yang tidak teratasi karena Darwerdi langsung melibatkan diri, di mana kami dapat menjumpai kalian?" Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Namun, salah seorang dari mereka berkata, "Jangan mencari kami. Mungkin kami berada di lereng bukit itu, tetapi mungkin berada di Bukit Gundul atau dimanapun yang menarik hati kami. Kamilah yang akan membayangi persoalan yang timbul di antara kalian." "Tetapi, bagaimana cara kami, jika kami memerlukan kalian?" bertanya anak muda Lumban Wetan itu. "Dalam benturan yang tidak terelakkan, aku akan berada di sekitar tempat itu. Kalian dapat memberikan isyarat kepadaku jika kalian memerlukan. Pakailah sebuah kentongan kecil. Dan aku akan tanggap jika kentongan itu kalian bunyikan," berkata salah seorang dari keduanya. Anak-anak muda Lumban Wetan itu termangu-mangu. Yang tertua di antara mereka pun minta diri untuk segera kembali ke padukuhan mereka. Di Banjar, peristiwa yang terjadi di bendungan itu telah menjadi bahan pembicaraan. Banjar di induk padukuhan dari kabuyutan Lumban Wetan itu penuh dengan anak-anak muda. Bukan saja anak-anak muda dari induk padukuhan di kabuyutan Lumban Wetan, tetapi juga dari padukuhan-padukuhan yang lain. Rasa-rasanya Banjar itu akan meledak oleh kemarahan yang bergetar di hati anak-anak muda Lumban Wetan. Mereka merasa bahwa mereka sudah cukup sabar dan menahan diri. Tetapi anak-anak muda Lumban Kulon justru telah memanfaatkan kesabaran anak-anak muda Lumban Wetan itu untuk memaksakan kehendak mereka dengan merombak pintu air yang telah ada sehingga pintu air yang melimpahkan air ke Lumban Kulon menjadi jauh lebih lebar.
Dalam pada itu, yang menarik perhatian Semi dan kawannya adalah justru hadirnya dua orang yang tidak dikenal itu. Dua orang yang telah menawarkan keinginan mereka untuk membantu. Bahkan Rahu yang berada di Banjar itu pula, telah mendengarkan cerita anak-anak Lumban Wetan itu dengan hati yang berdebar-debar. Siapa mereka? Desis Semi ke telinga kawannya. Kita harus berusaha untuk mengetahuinya, sahut kawannya, tetapi keduanya tentu bukan kawan-kawan Rahu. Semi menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menunjukkan sikap yang dapat memberikan kesan khusus kepada anak-anak muda Lumban Wetan itu. Meskipun mereka pun mengerti bahwa Semi agaknya telah tertarik kepada cerita tentang kedua orang itu. Ketika Semi kemudian sempat berbicara dengan kawannya dan Rahu, maka ia pun berkata, kedua orang itu harus mendapat perhatian tersendiri. Mungkin keduanya adalah orang-orang dari padepokan lain. Mungkin Kendali Putih atau orang-orang Gunung Kunir. Mereka tidak boleh mengacaukan hubungan Darwerdi dengan orang-orang Sanggar Gading meskipun bagi Darwerdi, siapapun yang dapat memenuhi tuntutannya tidak akan mendapat pelayanan yang berbeda. Kita harus dapat menyerahkan pangeran itu, dan kemudian menerima pusaka yang telah dijanjikan. Baru kemudian kita akan mengambil sikap, berkata Rahu. Dengan demikian, kehadiran kedua orang itu rasa-rasanya telah menambah beban orang-orang yang telah mendahului berada di daerah sepasang bukit mati itu. Tetapi jika keduanya dikirim oleh salah satu pihak dengan pengertian yang lengkap tentang saat-saat penyerahan pangeran itu kepada Darwerdi, maka kemungkinan yang gawat akan dapat terjadi, berkata Semi. Sebaiknya kita benar-benar mempersiapkan tempat ini, berkata Rahu, kita harus berbicara dengan Jelit Heng. Di luar pengetahuan anak-anak muda Lumban Wetan, maka Jelit Heng pun telah bertemu dengan Rahu. Tetapi Jelit Heng justru telah tertarik pula kepada berita tentang dua orang yang telah hadir di daerah Lumban. Aku belum mengetahuinya, desis Jelit Heng, tetapi kehadiran orang-orang yang demikian itu bukannya yang pertama di daerah ini. Sejak orang Kendali Putih bertemu dan saling membunuh dengan orang Pusparuri di daerah ini, maka orang-orang yang tidak dikenal memang sering datang ke daerah ini dengan maksud-maksud tertentu, yang tentu saja ada hubungannya dengan kehadiran Darwerdi di sini. Mungkin kau akan mendapat kesempatan pertama untuk mengetahui tentang kedua orang itu, desis Rahu. Jelit Heng mengerutkan keningnya. Namun katanya, aku akan berusaha. Tetapi kalian pun harus berbuat sesuatu, ya. Sudah tentu, desis Rahu. Selebihnya, kau jangan menganggap untuk seterusnya Darwerdi hanya akan hadir di sini seorang diri, gumam Jelit Heng kemudian. Sudah kami perhitungkan, jawab Rahu. Lalu, tetapi kau pun harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh segala pihak. Termasuk kakek di lereng bukit itu. Jelit Heng tersenyum. Katanya, apa yang kau ketahui tentang kakek di lereng bukit itu? Ia terlalu sibuk dengan mata air yang ditungguinya. Tetapi Rahu menyahut, terserah atas penilaianmu, mata air, bukit, atau gadis itu. Dalam pada itu, selagi Lumban diributkan oleh sikap anak-anak Lumban Kulon tentang air yang justru telah berhasil dikendalikan di atas bukit berhutan lebat, maka di padepokan Sanggar Gading, terjadi pula kesibukan tersendiri. Cempaka yang telah kembali dari daerah sepasang bukit mati telah melaporkan pertemuannya dengan Darwerdi kepada kakaknya. Kita harus menemukan sikap tersendiri, berkata Sanggit Raina, karena di luar perhitungan kita. Yang Mulia akan turun sendiri langsung menyerahkan Pangeran Senawasesa kepada Darwerdi. Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya, semuanya harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Jika kita ingin merampas pusaka itu dengan kekerasan, apakah kita akan mampu berhadapan dengan Yang Mulia? Itulah yang harus kita perhitungkan, desis Sanggit Raina, tetapi kita harus merampas pusaka itu. Pusaka itu akan dapat memberikan sejuta kemungkinan bagi kita. Sebenarnya pusaka itu tidak akan banyak berarti lagi bagi Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Ia sudah tidak mempunyai hari depan lagi, karena umumnya sudah lanjut. Jika ia mendapat pusaka itu, maka ia hanya akan menikmatinya untuk waktu yang terlalu pendek, dan sama sekali tidak seimbang dengan kebesaran pusaka itu sendiri. Mungkin keturunan atau siapapun yang akan menjadi pewarisnya lah yang akan menikmatinya, desis Cempaka. Tidak ada orang lain, jawab Sanggit Raina, tetapi baiklah kita berhati-hati. Mungkin ada sesuatu yang tidak kita ketahui.
Tetapi terlalu sulit untuk mengambil pusaka itu dari tangannya, desis Cempaka kemudian dengan nada rendah seolah-olah ia sudah tidak berpengharapan lagi untuk dapat memiliki pusaka yang sedang diperebutkan itu. Jangan cemas. Kita dapat menempuh segala cara. Kasar atau halus. Beradu dada atau dari punggung. Nilai pusaka itu cukup besar dibandingkan dengan cara apapun juga. Juga dengan tidak mengingat harga diri dan nilai-nilai kejantanan, sahut Sanggit Raina. Kita akan berbuat curang, bertanya Cempaka. Kita memerintahkan kalian meninggalkan tempat ini. Niat kita memang sudah dilambari dengan kecurangan. Bukankah kita berbuat dengan landasan yang tidak jujur? Jika kita jujur, kita tidak akan berniat untuk memiliki pusaka itu, berkata Sanggit Raina, tetapi kita tidak berbuat demikian. Kita sudah berniat berbuat curang dengan memiliki pusaka itu. Apa salahnya jika kita juga mempergunakan cara yang curang pula? Cempaka menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, apapun yang akan kau lakukan, aku akan melakukannya pula. Siapkan racun yang paling baik. Kita akan mempergunakannya lewat cara apapun juga. Ujung senjata, ujung duri, atau makanan, berkata Sanggit Rain, jika kita berhasil, akulah yang akan mengusai seluruh pengikutnya. Aku merasa, pengaruhku cukup besar atas mereka. Cempaka mengangguk-angguk katanya, baiklah. Aku akan mempersiapkannya. Sementara Rahu aku tinggalkan di daerah sepasang bukit mati untuk meyakinkan bahwa kedatangan kami tidak akan diganggu oleh orang-orang dari kelompok yang lain, yang tentu sudah mendengar bahwa Pangeran Senawasesa itu hilang dari istananya. Baiklah, berkata Sanggit Raina, tetapi kemungkinan itu tidak hanya dapat terjadi di daerah sepasang bukit mati. Tetapi orang Pusparuri, orang-orang Kendali Putih atau orang-orang dari kelompok yang lain akan dapat menghambat perjalanan kita jauh-jauh sebelum kita memasuki daerah sepasang bukit mati itu. Cempaka mengangguk-angguk. Kita sudah siap. Apapun yang akan kita hadapi. Jangan terlalu berbangga dengan kekuatan kita, sahut Sanggit Raina, jika orang Pusparuri, Kendali Putih atau orang-orang Gunung Kunir sudah berani menghentikan kita di perjalanan ke daerah sepasang bukit mati, itu berarti mereka sudah siap menghadapi kekuatan kita, karena kita tidak dapat menutup mata, bahwa mereka tentu sudah mendapat keterangan serba sedikit tentang kekuatan kita. Jadi, bertanya Cempaka. Kita akan mengambil jalan yang sama sekali tidak diduga oleh siapapun, jawab Sanggit Raina. Cempaka mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa cara itu adalah cara yang paling baik. Ketika Sanggit Raina menghadap Yang Mulia Panembahan Wukir Gading bersama Cempaka untuk menyampaikan laporan tentang daerah sepasang bukit mati, maka Yang Mulia itu berkata, kita akan berangkat esok pagi. Aku setuju dengan pendapatmu. Kita akan menempuh jalan yang tidak terduga sama sekali, meskipun jaraknya menjadi lebih jauh. Bukan karena kita ketakutan menghadapi siapapun juga, tetapi bagi kita lebih baik sampai kepada anak itu bersama Pangeran Senawasesa yang selamat daripada kita akan membawanya dalam keadaan yang lebih buruk, jika kita bertemu dengan kelompok lain yang mungkin menjadi kasar, buas dan liar karena putus asa. Dengan demikian, maka persiapan terakhir telah dilakukan. Menjelang malam, Sanggit Raina telah menghadap Pangeran Senawasesa di biliknya yang dijaga kuat. Pangeran yang masih dalam keadaan sakit itu berbaring di dalam bilik yang tidak terlalu tuas, di atas amben pring wulung yang berwarna kelam. Pangeran, berkata Sanggit Raina, kita akan menempuh sebuah perjalanan yang panjang. Pangeran itu memandang Sanggit Raina dengan pandangan yang sayup. Maaf Pangeran, berkata Sanggit Raina, semuanya ini terjadi atas Pangeran karena satu permintaan. Bukan karena niat kami. Tetapi sebenarnya lah Pangeran tidak usah mencemaskan nasib keluarga kecil Pangeran yang Pangeran tinggalkan di istana. Apa maksudmu? Bertanya Pangeran itu dengan suara parau. Seperti yang sudah Pangeran ketahui, bahwa kami sudah membunuh kawan kami sendiri yang mencoba menodai kejujuran sikap kami. Pangeran yang sedang sakit itu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sudah mendengar serba sedikit, apa yang telah terjadi di istananya, sepeninggalnya. Namun itu sama sekali bukan satu kepastian, bahwa setelah itu tidak akan pernah terjadi apapun juga dengan putri yang ditinggalkannya di istananya. Tetapi pangeran itu tidak mengatakannya. Betapapun jantungnya bergejolak, tetapi wajahnya nampaknya tetap tenang dalam kekerasannya. Sanggit Raina mengamatinya sejenak.
Kemudian katanya selanjutnya, menurut Yang Mulia, besok kita akan pergi ke daerah yang disebut Sepasang Bukit Mati. Kita akan bertemu dengan seseorang anak muda yang memerlukan pangeran. Pangeran Sanawasesa mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, siapakah nama anak muda itu, dan apakah kepentingannya? Namanya Darwerdi, jawab Sanggitraina, sedangkan kepentingannya tidak kami ketahui dengan pasti. Tetapi bahwa yang kami lakukan ini ada hubungannya dengan sebuah pusaka yang disimpan oleh anak muda yang bernama Darwerdi itu. Wajah Pangeran Senawasesa telah menegang. Bahkan perlahan-lahan ia pun kemudian bangkit dan duduk di bibir ambennya, aku tidak kenal nama itu. Tetapi pusaka apa yang kalian maksud? Pusaka yang sangat berharga bagi kami, jawab Sanggitraina, tetapi biarlah kita tidak berbicara tentang pusaka itu. Ketahuilah pangeran, justru karena besok pagi kita akan berangkat. Anak muda yang bernama Darwerdi itu minta agar kami membawa pangeran kepadanya jika kami ingin memiliki pusaka yang sangat berharga itu. Ya, pusaka apa? Bentak Pangeran Senawasesa. Jangan membentak. Aku tidak dapat mengatakannya kepada pangeran. Tetapi demikian kami menyerahkan pangeran, pusaka itu akan jatuh ke tangan kami, jawab Sanggitraina, lalu, baiklah pangeran merenungi malam ini, apakah benar yang dikatakan oleh anak muda itu, bahwa pangeran pernah membunuh ayahnya? Jika pangeran tidak mengenal nama Darwerdi itu, maka tentu pangeran dapat mengingat orang penting yang pernah pangeran bunuh. Pangeran yang sedang sakit itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya sambil bergumam, aku tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi atasku. Dan aku tidak dapat mengingat, bahwa aku kira aku tidak akan dapat mengingatkan lagi seorang demi seorang. Maaf pangeran, aku tidak dapat membantu ingatan pangeran karena aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Yang kami lakukan adalah sekedar memenuhi permintaan Darwerdi. Aku memerlukan sekali pusaka itu, sementara Darwerdi memerlukan sekali pangeran dengan sikap apapun juga yang tidak kami pertimbangkan. Pangeran yang sedang sakit itu telah berbaring lagi. Direnunginya atap rumah yang tidak terlalu bersih itu. Seolah-olah ia sedang menelusurinya merayap ke masa lampau. Dalam pada itu, terdengar Sanggitraina berkata, silahkan beristirahat sebaik-baiknya pangeran. Nampaknya keadaan pangeran sudah berangsur baik. Besok kita akan menuju ke daerah Sepasang Bukit Mati. Kita akan menempuh perjalanan yang tidak terbiasa dilalui orang yang menuju ke daerah sekitar Sepasang Bukit Mati. Kita akan menyusup di antara rimbunnya pepohonan hutan, agar perjalanan kita tidak menarik perhatian orang lain. Karena itu, mungkin perjalanan itu akan terasa sangat berat. Pangeran Senawasesa sama sekali tidak menyahut. Dan pertemuannya dengan Darwerdi kepada kakaknya. Perlu juga aku sampaikan, pangeran. Mungkin di perjalanan kita akan menjumpai bukan saja rintangan alam di sepanjang jalan, tetapi mungkin ada kelompok lain yang ingin menguasai pangeran, juga atas permintaan Darwerdi, karena pangeran yang masih dalam keadaan sakit itu berbaring di dalam bilik yang tidak terlalu luas, di atas amben pringwulung yang berwarna kelam. Pangeran, berkata Sanggitraina, kita akan menempuh sebuah perjalanan yang panjang. Pangeran itu memandang Sanggitraina dengan pandangan yang sayup. Ia akan menukar pangeran dengan pusaka yang diperebutkan itu, siapapun yang menyerahkan pangeran, berkata Sanggitraina lebih lanjut, nampaknya kepergian pangeran dari istana sudah bukan rahasia lagi, meskipun mungkin tidak diketahui siapakah yang telah membawa pangeran. Pangeran Senawasesa masih tetap mematung, seolah-olah ia tidak menghiraukan sama sekali kata-kata Sanggitraina. Namun demikian hatinya yang bergelora bagaikan telah memukul-mukul dadanya. Ketika kemudian Sanggitraina meninggalkannya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan pangeran yang sedang sakit itu pun bangkit dari pembaringannya. Berdiri tegak sambil mengembangkan tangannya. Selangkah ia maju ke pintu biliknya. Ketika telinganya yang tajam tidak lagi mendengar sesuatu, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. Sejenak pangeran yang dianggap masih dalam keadaan sakit itu berdiri diam sambil memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ketika ia yakin bahwa tidak ada seorang pun di dekat dinding biliknya, kecuali para penjaga yang berada beberapa langkah mengitari bilik itu, maka ia pun mulai menggerak-gerakkan tubuhnya. Perlahan-lahan. Namun dengan demikian ia berharap bahwa otot dan syarafnya tidak terlanjur menjadi beku karenanya.
Aku harus meyakini bahwa tenagaku akan segera pulih kembali, berkata pangeran itu di dalam hatinya. Sekilas terbersit satu keinginan untuk menghindarkan diri dari penyerahan yang sangat menyakitkan hati itu. Meskipun pangeran itu sadar bahwa yang disebut Yang Mulia Panembahan Wuku Gading itu tentu memiliki kelebihan dari pengikut-pengikutnya, namun jika ia menginginkan, ia tentu akan mendapat kesempatan untuk melarikan diri. Ia yakin tidak akan ada seorang pun yang akan dapat mengejarnya, kecuali mungkin sekali Yang Mulia Panembahan Wukir Gading itu. Namun jika keadaan memaksa, maka ia pun akan berani mempertaruhkan nyawanya melawan Yang Mulia itu. Di luar padepokan, sehingga tidak ada orang lain yang akan ikut campur. Namun kadang-kadang timbul pula keinginannya untuk mengetahui siapakah sebenarnya orang yang mengingininya itu. Orang yang menuduhnya pernah membunuh ayahnya itu. Beberapa saat lamanya, pangeran yang dianggap masih sakit itu berada di dalam keraguan-raguan. Namun akhirnya ia berketetapan untuk tidak meninggalkan padepokan Sanggar Gading dan ikut bersama mereka untuk diserahkan kepada seseorang yang menghendakinya, dan bahkan akan menukarnya dengan pusaka yang sangat berharga. Dengan demikian, maka pangeran itu pun berusaha untuk memulihkan kekuatannya. Maka apapun yang diserahkan kepadanya, dimakannya sebanyak-banyaknya. Mungkin orang-orang Sanggar Gading pun mengetahui bahwa keadaannya sudah berangsur baik. Namun ia masih dapat berpura-pura bahwa tenaganya masih terlampau lemah. Aku berusaha untuk meningkatkan kemampuan tenagaku yang hampir habis sama sekali, berkata pangeran itu kepada seorang yang bertugas menyerahkan makan malamnya, karena itu, aku memang ingin makan sebanyak-banyaknya meskipun mulutku terasa sangat pahit. Aku berharap bahwa perjalanan yang akan aku lakukan besok, tidak akan membuatku pingsan dan bahkan mati di perjalanan. Apakah pangeran masih ingin makan lebih banyak lagi? Bertanya orang itu. Berikan aku pisang dan makanan apapun yang ada untuk malam nanti, berkata pangeran itu. Baiklah. Aku akan mengambil lagi. Meskipun demikian, pangeran ini pun kembali lagi berbaring di pembaringannya. Baru ketika orang itu sudah melangkah menjauh maka pangeran itu pun bangkit dan menutup pintunya rapat-rapat, agar ia dapat bebas bergerak di dalam biliknya. Di saat orang itu kembali membawa makanan dan pisang, maka pangeran yang memiliki pendengaran yang sangat tajam itu pun telah mendengarnya, sehingga ketika pintu berderit, maka pangeran itu sudah berbaring lagi di amben bambunya. Namun malam itu, Pangeran Senawasesa seolah-olah tidak sempat tidur. Ia hanya dapat tertidur sejenak, menjelang pagi. Meskipun demikian, yang sejenak itu telah dapat menyegarkan tubuhnya. Pagi-pagi benar, orang-orang Sanggar Gading sudah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang panjang. Sanggit Rainalah yang memasuki bilik Pangeran Senawasesa yang sudah terbangun, namun masih berbaring di pembaringannya. Pangeran, berkata Sanggit Raina, kita akan melakukan perjalanan itu hari ini. Marilah, barangkali Pangeran akan mandi atau akan membersihkan diri sebelum kita berangkat. Pangeran itu menggeleng. Katanya, aku tidak perlu mandi atau membersihkan diri. Jika aku akan kalian bawa kemanapun juga, terserah kepada kalian. Sanggit Raina menarik nafas dalam-dalam. Ketika terpandang olehnya pisang dan makanan, ia pun berkata, untuk apa pisang dan makanan itu Pangeran? Biarlah tubuhku menjadi terasa sedikit kuat. Aku akan membawanya untuk bekal di perjalanan, jawab Pangeran itu, sebenarnya itu tidak perlu. Kami sudah membawanya tetapi jika Pangeran akan membawanya terserah kepada Pangeran. Pangeran Senawasesa tidak menjawab. Namun dengan demikian ia sudah berhasil memberikan kesan, betapa ia ingin memulihkan kekuatannya yang masih sangat lemah serta kegelisahannya menghadapi satu masa yang tidak menentu tetapi sebenarnya lah bahwa Pangeran itu sudah menyiapkan diri menghadapi segala peristiwa dengan hati yang mapan. Ia pun sudah yakin bahwa kemampuannya sebagian besar tentu sudah pulih kembali. Hatinya yang terguncang oleh peristiwa yang sangat menyakitkan perasaannya itulah yang justru membuatnya semakin cepat sembuh. Apalagi Yang Mulia Panembahan Wukir Gading memang memberinya juga obat sesuai dengan pengetahuannya, agar pangeran itu tidak mati sebelum sempat diserahkan kepada Darwerdi. Namun ternyata bahwa pangeran itu justru telah menjadi sembuh sama sekali. Bahkan tenaganya pun sudah dapat dikatakan pulih. Dengan bekal itulah, maka Pangeran Senawasesa telah bertekad untuk bertemu dengan orang yang memerlukannya untuk ditukar dengan pusaka yang dianggap oleh orang-orang Sanggar Gading memiliki kekuatan yang ajaib. Karena pangeran yang dianggap sedang sakit itu tidak bangkit dari pembaringannya,
mata Sanggit Raina sudah memerintahkan seseorang untuk memberikan makan paginya. Dengan demikian, maka orang-orang Sanggar Gading itu pun akan segera berangkat menuju ke daerah sepasang bukit mati. Maaf Pangeran, berkata Sanggit Raina, bagaimanapun keadaan Pangeran, kami harus berangkat pagi ini. Pangeran itu sama sekali tidak menjawab. Tetapi ia pun tidak melawan ketika Sanggit Raina memapahnya keluar biliknya. Seekor kuda telah menunggunya. Dengan hati-hati Sanggit Raina dibantu oleh Cempaka telah membawa pangeran itu mendekat kuda yang dipersiapkan baginya. Kau akan dibantu oleh seseorang pangeran, berkata Sanggit Raina, mungkin pangeran masih sangat lemah. Tidak, bentak pangeran itu, dapat berkuda sendiri meskipun kita akan pergi ke ujung bumi. Aku adalah seorang pangeran dan seorang senapati perang. Kau kira aku tidak dapat naik seekor kuda kerdil seperti ini? Bukan maksudku pangeran. Tetapi justru karena keadaan tubuh pangeran yang masih sangat lemah itulah, sahut Sanggit Raina. Aku tidak peduli, aku akan berkuda sendiri, geram pangeran itu. Berkudalah sendiri, Cempaka yang menjadi tidak sabar, apakah kau akan mencoba melarikan diri? Pangeran itulah menggeretakkan giginya memandang Cempaka. Katanya, kau anak muda yang tidak tahu adat. Cempaka masih akan menjawab. Tetapi Sanggit Raina mencegahnya. Katanya kemudian, marilah, silahkan naik. Bagaimanapun juga, Sanggit Raina dan Cempaka masih harus membantu pangeran yang dianggap masih terlalu lemah itu. Bahkan 2 kali Pangeran Senawasesa gagal melontarkan kakinya ke atas punggung kuda itu, sehingga Sanggit Raina dan Cempaka terpaksa mendorongnya. Pangeran Senawasesa itu berpaling ketika ia mendengar suara tertawa. Ternyata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading yang sudah duduk di atas punggung kudanya, memandanginya sambil tertawa. Katanya, hati-hatilah pangeran. Terdengar pangeran yang dianggap sedang sakit itu menggeretakkan giginya sambil menggeram, ingat Panembahan. Pada suatu saat, aku akan datang kembali menghancurkan padepokanmu ini. Tetapi Panembahan itu tertawa semakin keras. Katanya, sudahlah. Jangan mengada-ada. Aku tidak tahu. Nasib apakah yang akan pangeran alami setelah pangeran aku serahkan kepada anak gila di daerah sepasang bukit mati itu. Mungkin pangeran akan mengalami nasib yang baik. Tetapi mungkin pula sebaliknya. Pangeran itu memotong dengan keras, aku akan membunuh anak itu. Terserahlah, berkata Panembahan itu, tetapi pangeran harus ingat keadaan pangeran itu. Jika aku memberikan obat selama ini, maksudku sekedar mempertahankan hidup pangeran, sehingga aku akan dapat menyerahkan pangeran hidup-hidup seperti yang diminta oleh anak di sepasang bukit mati itu. Pangeran Senawasesa menggeram. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Di sebelah menyebelahnya dan di sekitar Panembahan itu terdapat beberapa orang yang akan dapat berbuat sesuatu jika ia menyerangnya. Dalam pada itu, maka Panembahan Wukir Gading itu pun kemudian berkata, kita akan berangkat. Kita akan memilih jalan seperti yang sudah kita sepakati. Aku akan berada di belakang pangeran yang akan didampingi oleh Sanggit Raina. Agar aku dapat mengawasinya. Pangeran itu menggeram, tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Yang Mulia itu berkata selanjutnya, kita tidak akan menempuh perjalanan ini dalam satu kelompok yang besar. Tetapi kita akan beriringan dengan jarak yang cukup, meskipun dari setiap kelompok kecil akan dapat didengar isyarat jika diperlukan, ia berhenti sejenak, lalu, ingat. Ada beberapa pihak yang menginginkan pusaka itu, sehingga ada beberapa pihak pula yang menginginkan pangeran ini. Aku akan membunuh mereka, potong pangeran itu lantang. Namun kemudian ia pun terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Sudahlah pangeran. Betapapun tinggi ilmu yang pangeran miliki, tetapi pangeran tidak akan dapat melawan penyakit yang menyerang pangeran dari diri pangeran sendiri, berkata Yang Mulia Panembahan Wukir Gading sambil tertawa pula. Lalu katanya, marilah. Kita akan berangkat. Demikianlah, orang-orang dari Sanggar Gading itu pun kemudian mulai meninggalkan padepokannya. Sekelompok kecil demi sekelompok kecil yang terdiri dari 3 atau 4 orang. Namun jarak di antara kelompok itu masih dapat dicapai oleh suara isyarat. Di tengah-tengah kelompok-kelompok kecil itu, Yang Mulia mempersilahkan Pangeran Senawasesa mengikuti tujuan yang sudah ditentukannya. Seperti yang dikatakan oleh Panembahan Wukir Gading, maka Sanggar Raini berkuda di sebelah Pangeran Senawasesa.
Sedang di belakangnya Panembahan Wukir Gading berkuda bersama Cempaka. Maka dengan kekuatan penuh orang-orang Sanggar Gading itu membawa Pangeran Senawasesa ke daerah sepasang Bukit Mati. Dengan sadar mereka memperhitungkan kekuatan pihak-pihak yang mungkin akan mengganggu perjalanan itu. Hanya beberapa orang yang kurang berarti sajalah yang tinggal di padepokan mereka untuk mengawasi dan menunggu isi padepokan itu. Namun demikian 1-2 orang yang tinggal itu tetap masih harus mengawasi padang perburuan yang menjadi tempat pendadaran yang bengis bagi orang-orang yang akan memasuki, sengaja atau tidak sengaja daerah yang dikuasai oleh Yang Mulia Panembahan Wukir Gading. Lepas dari padepokan, dan setelah mereka melintasi padang kematan yang berwarna gersang, maka iring-iringan itu langsung memasuki jalan yang sudah mereka rencanakan. Orang-orang Sanggar Gading yang memiliki naluri kekerasan yang kejam sejak mereka memasuki padepokan itu. Sama sekali tidak gentar menghadapi siapapun juga dari kelompok yang manapun juga. Tetapi mereka berusaha untuk menghindari benturan kekuatan sebelum mereka sampai ke daerah sepasang Bukit Mati, agar pangeran yang mereka bawa itu tidak mengalami sesuatu yang dan dapat dipakai alasan oleh Darwerdi untuk merubah perjanjian yang telah disepakati. Sementara orang-orang Sanggar Gading berangkat dari padepokannya menuju ke daerah sepasang Bukit Mati. Maka anak-anak muda Lumban Kulon telah sibuk melanjutkan kerja mereka membuka pintu air dan menyesuaikan parit induk yang akan menampung air. Anak-anak Lumban Wetan yang gila itu tidak datang lagi hari ini, berkata salah seorang dari anak-anak muda Lumban Kulon. Mereka harus berhati-hati. Mungkin mereka menjadi ngeri mengingat kehadiran mereka kemarin. Agaknya mereka kemarin datang tanpa pertimbangan nalar sama sekali. Jika saat itu, anak-anak muda Lumban Kulon kehilangan kesabaran, maka mereka akan menjadi pupuk di sini. Untunglah kita masih dapat menahan diri. Sehingga yang terjadi betapapun menyakitkan hati kami, masih dapat kami tahankan, sahut yang lain. Dengan tanpa kehadiran anak-anak muda Lumban Wetan, maka rasa-rasanya anak-anak muda Lumban Kulon itu dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat. Mereka tidak perlu setiap kali menengok ke sebelah sungai, memandangi anak-anak Lumban Wetan yang seolah-olah mengawasi kerja mereka dengan sorot mata yang memancarkan panasnya hati mereka. Namun sebenarnya lah anak-anak Lumban Kulon tidak mengetahui bahwa anak-anak Lumban Wetan telah menyiapkan rencana mereka sendiri. Mereka pun telah kehilangan kesabaran. Apalagi setelah salah seorang dari anak-anak muda Lumban Wetan itu berhasil menjajaki kemampuan anak-anak muda Lumban Kulon. Meskipun yang telah berkelahi itu 1 dari 10 anak muda terbaik di Lumban Wetan, namun sebenarnya lah anak-anak muda Lumban Wetan yang lain pun kemampuannya tidak terpaut banyak dari yang 10 itu. Apalagi mereka yang dengan sungguh-sungguh mempergunakan setiap waktu luangnya, berkata anak muda tertua dari ke-10 anak muda itu. Sementara itu Jlit Heng menjadi gelisah. Ia sudah tidak berhasil lagi menahan kemarahan anak-anak Lumban Wetan. Bahkan, Jlit Heng merasa jika ia memaksakan kehendaknya terhadap anak-anak Lumban Wetan agar mereka menahan diri lebih lama lagi, maka mereka tentu akan mempunyai prasangka buruk terhadap Jlit Heng. Dalam kegelisahannya itu, di luar sadarnya, Jlit Heng telah mendaki lereng bukit dan menemui Kiai Kanti untuk menyampaikan persoalan yang sedang berkembang di Kabuyutan Lumban yang telah terbagi menjadi Lumban Wetan dan Lumban Kulon itu. Aku tidak mengira bahwa perkembangan dari pengendalian air itu menjadi demikian buruknya, berkata Kiai Kanti. Anak-anak Lumban Wetan sudah tidak dapat ditahan lagi, berkata Jlit Heng. Apa boleh buat, berkata Kiai Kanti, jika persoalannya telah berkembang semakin buruk, maka orang-orang yang kini berada di Lumban Wetan harus berani bertindak. Tidak ragu-ragu lagi. Anak-anak Lumban Kulon berbuat demikian karena mereka memiliki satu kepercayaan, bahwa mereka memiliki kelebihan dari anak-anak Lumban Wetan. Jika orang-orang yang berada di Lumban Wetan itu membiarkan anak-anak muda kedua kabuyutan itu menyelesaikan masalah mereka dengan cara mereka sendiri, mungkin akan jatuh korban yang tidak terduga sebelumnya. Anak-anak muda itu akan dibakar oleh kemarahan yang tidak terkendali. Dengan kemampuan olah kanuragan yang mereka miliki dan hampir seimbang itu, maka mereka akan saling menikam dan tanpa pertimbangan, mereka akan saling membunuh. Jlit Heng menarik nafas dalam-dalam. Semuanya itu tiba-tiba saja terbayang di rongga matanya. Dengan nada rendah ia bertanya, jadi, apakah yang sebaiknya kami lakukan? Kalian dapat bertindak langsung kepada sumber kebanggaan anak-anak Lumban Kulon, berkata Kiai Kanti. Darwerdi, bertanya Jlit Heng. Ya.
Kalian harus dapat memaksa Darwerdi menghentikan permusuhan ini, jawab Kiai Kanti. Wajah Jiteng justru menegang sejenak. Kemudian dengan ragu-ragu ia berkata, tetapi jika demikian, satu masalah yang besar akan tersangkut pula. Kiai Kanti termangu-mangu sejenak. Terdengar ia berdesis lambat, semuanya saling berkaitan tetapi nampaknya Darwerdi dengan sengaja telah menumbuhkan persoalan antara anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan, agar jika timbul persoalan yang menyangkut dirinya dan kepentingan pribadinya, maka hal itu tidak akan terlalu banyak menarik perhatian. Kiai, berkata Jelit Heng, masalah yang akan terjadi menyangkut kepentingan Darwerdi itu memang sudah hampir terjadi. Menurut keterangan yang aku terima, orang-orang yang akan menyerahkan seorang pangeran sesuai dengan permintaan Darwerdi itu akan dilakukan pada akhir pekan. Dan kita pun hampir sampai ke batas waktu itu. Hari terakhir dari pekan ini. Kemudian orang-orang Sanggar Gading akan datang membawa seorang pangeran. Sementara dua orang yang tidak dikenal sudah berada di daerah ini pula. Berbuatlah lebih cepat, berkata Kiai Kanti, jangan ragu-ragu lagi. Lakukanlah atas sumber kebanggaan anak-anak Lumban Kulon, sebelum hari terakhir itu tiba. Dengan demikian, kalian akan dapat mengikuti peristiwa di hari terakhir itu dengan lebih saksama. Kami akan mencoba Kiai. Tetapi apakah kami akan dapat melakukannya? Kita masih harus memperhitungkan segala kemungkinan. Yang terjadi di antara kami sendiri, dan yang terjadi di seputar Darwerdi, jawab Jelit Heng. Aku akan mengikuti perkembangan keadaan dengan saksama. Meskipun aku tidak akan dapat banyak berbuat, tetapi mungkin aku dapat membantumu dalam saat-saat yang kau perlukan, berkata Kiai Kanti kemudian. Terima kasih Kiai, sahut Jelit Heng, aku minta diri. Setiap saat aku akan datang. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia masih memberikan sedikit pesan tentang kemungkinan yang paling pahit jika Darwerdi berkeras hati. Jangan kau patahkan kemungkinannya untuk menerima pangeran itu. Jika terjadi sesuatu atasnya, sehingga ia tidak dapat menerima pangeran itu, mungkin akan terjadi perubahan perkembangan keadaan dari yang sudah kalian perhitungkan, sehingga keadaan yang tidak menentu itu akan dapat menyulitkan kalian sendiri. Terima kasih Kiai, jawab Jelit Heng sambil melangkah meninggalkan gubuk Kiai Kanti. Namun dalam pada itu, sepeninggal Jelit Heng terdengar suara seorang gadis dari balik dinding bambu, ayah tidak adil, kau mendengarkannya Swasti, bertanya ayahnya. Ya. Dan ayah telah menyalahkan anak-anak muda Lumban Kulon dan bahkan memberikan petunjuk agar anak Lumban Wetan itu langsung menghadapi Darwerdi. Apa ayah yakin bahwa Darwerdi bersalah dan perlu mendapat perlakuan yang demikian? Bertanya Swasti. Aku mengikuti perkembangan keadaan di dua kabuyutan yang semula hanya tunggal itu Swasti. Di samping anak Ki Buyut Lumban Kulon yang keras kepala, maka di Lumban Kulon telah timbul satu kebanggaan dari yang berlebih-lebihan karena mereka menganggap bahwa kemampuan yang mereka miliki melampaui kemampuan anak-anak muda Lumban Wetan. Merasa lebih itulah yang telah mendorong mereka untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak terpuji. Mereka berusaha memaksakan kehendaknya atas Lumban Wetan. Padahal yang mereka lakukan itu menyangkut nasib bukan saja anak-anak muda Lumban Wetan sekarang, tetapi nasib anak cucu mereka. Tetapi Darwerdi tidak bersalah. Ia hanya memenuhi permintaan anak-anak Lumban Kulon, dan bahkan dahulu anak-anak Lumban Wetan pun ikut pala berlatih bersama mereka, berkata Swasti. Tetapi perkembangan hubungan antara kedua kabuyutan itu kemudian telah berusaha. Ketamakan mulai menjalari hati anak-anak Lumban Kulon yang dialasi dengan satu kebanggaan, bahwa mereka akan dapat memaksakan kehendak mereka atas anak-anak muda Lumban Wetan. Swasti yang kemudian duduk di amben bambu bersama ayahnya itu pun masih juga menjawab, ayah terlalu terpengaruh oleh anak muda yang mengaku putra seorang bangsawan tinggi itu. Dengan demikian di dalam pandangan ayah, maka apa yang dikatakan oleh anak itu selalu benar. Sementara ayah sejak semula telah dihinggapi perasaan tidak senang terhadap Darwerdi. Karena ayah menganggapnya seorang anak muda yang sombong. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia menjadi cemas bahwa anaknya telah dipengaruhi oleh kedewasaan seorang gadis menghadapi anak-anak muda. Tetapi anak-anak muda itu tidak terlalu dikenalnya. Yang dilihat oleh Swasti hanyalah wujud-wujud lahiriahnya saja. Ia tidak mengetahui tabiat dan watak anak-anak muda yang dikenalnya sepintas itu.
Mungkin ia masih dipengaruhi oleh sifat-sifat Jelit Heng yang terlalu banyak ingin tahu tentang keadaan keluarga kecil ini, dan bahkan Swasti pernah menjajaki kemampuan anak muda yang bernama Jelit Heng itu, berkata Kiai Kanti di dalam hatinya. Tetapi Kiai Kanti tidak mengungkapkan dugaannya itu di hadapan anak gadisnya. Jika terjadi salah paham, gadis yang nakal itu akan dapat berbuat sesuatu yang akan menambah kecemasannya. Mudah-mudahan dugaanku salah, berkata Kiai Kanti di dalam hatinya. Namun demikian, ia tidak dapat begitu saja mengabaikan sikap anak gadisnya. Bahkan untuk menenangkan hatinya ia berkata kepada diri sendiri, tentu tidak ada perasaan apa-apa antara anak gadisku dengan Darwerdi. Jika timbul sepercik perasaan yang tumbuh dari kedewasaannya, maka ia justru akan menjadi malu dan merasa sangat berat untuk sekedar menyebut namanya saja. Dalam pada itu, maka kedua ayah beranak itu untuk sejenak justru hanya saling berdiam diri saja. Nampaknya mereka sedang bermain bersama angan-angan masing-masing. Sementara itu Jiteng pun telah berada kembali di padukuhannya. Di luar pengamatan kawan-kawannya ia telah membicarakan masalah yang sedang mereka hadapi itu dengan Rahu, Semi dan seorang kawannya. Aku sependapat, berkata Semi, kita akan datang kepadanya untuk memaksa agar ia tidak berbuat sesuatu jika anak-anak Lumban Wetan mengambil sikap terhadap anak-anak Lumban Kulon. Bagaimana jika ia berkeberatan, bertanya kawan Semi. Kita akan mengancamnya untuk bertindak kasar seperti yang dilakukannya tanpa ampun. Ia tentu akan mempertimbangkan, justru saat akhir pekan sudah dekat. Darwerdi tentu akan mementingkan masalah yang lebih besar itu daripada masalah anak-anak muda Lumban Kulon dan Lumban Wetan, jawab Semi. Jadi, apakah akan kita biarkan saja anak muda Lumban Kulon itu berkelahi melawan anak-anak muda Lumban Wetan, desis Rahu, bukankah dengan demikian akan terjadi pembunuhan dan pembantaian yang tidak terkendali antara dua kelompok anak muda yang sedang marah? Kita akan ikut campur, sahut Jelit Heng, maksudku, tentu bukan aku. Tetapi Semi. Tanpa Darwerdi, maka anak Lumban Kulon akan mudah dikendalikan. Jadi, apa yang baik menurut pertimbanganmu, bertanya Rahu. Seorang melawan seorang, seperti yang ditawarkan oleh Nugata desis Jelit Heng. Bagus. Anak muda Lumban Wetan mempunyai seorang yang meyakinkan untuk mewakili mereka, sahut Rahu, maksudmu Jelit Heng, bertanya Semi. Jangan aku, Jitenglah yang menyahut, tetapi Semi akan menunjuk seorang yang paling baik dari 10 orang terbaik dari anak-anak Lumban Wetan. Semi mengerutkan keningnya. Katanya, aku belum mengetahui kemampuan yang sebenarnya dari anak Ki Buyut Lumban Kulon itu, tidak akan terpaut banyak dari anak muda bertubuh raksasa itu, berkata Jelit Heng. Karena itu, jika belum kau menganggap bahwa anak muda yang berkelahi di bendungan itu bukan yang terbaik dari 10 orang kawan-kawannya, maka kau akan dapat menunjuk seorang yang paling baik dari mereka. Akhirnya mereka bersepakat. Dan mereka pun telah menentukan satu sikap, bahwa mereka harus memaksa Darwerdi untuk tidak mendorong anak-anak Lumban Kulon untuk membusungkan dada mereka dan berusaha memaksakan kehendak mereka atas anak-anak Lumban Wetan. Dengan demikian, maka anak-anak muda Lumban Wetan pun segera ditemui oleh Semi, terutama 10 orang terbaik. Dengan seksama Semi memilih seorang di antara mereka, untuk pada satu saat berhadapan dengan Nugata. Anak laki-laki Ki Buyut di Lumban Kulon. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya anak-anak muda Lumban Wetan. Biarkan anak-anak muda Lumban Kulon hari ini meneruskan kerja mereka, berkata Semi. Dan kita membiarkan masa depan dari kabuyutan kita tenggelam, sahut salah seorang dari anak-anak muda Lumban Wetan itu, bukankah dengan demikian anak cucu kita kelak akan mengutuk kita, bahwa kita dalam satu tataran keturunan darah Lumban Wetan, sama sekali tidak berbuat sesuatu melihat orang lain, yang meskipun semula mereka adalah cabang dari keturunan yang sama, telah memperkosa hak kita bahkan secara adil harus diingat, bahwa Jelit Heng dan orang tua di lereng bukit itulah yang telah mengendalikan air, sehingga kita akan dapat memanfaatkannya di sini. Dan Jelit Heng adalah anak muda dari Lumban Wetan. Sementara itu yang lain menyahut, dan setiap orang yang dengan jujur melihat, siapakah yang telah bekerja untuk mengendalikan air itu. Memecah batu-batu karang, menimbuni lereng-lereng yang terjal dan mengarahkan arus air itu. Tenaga kitalah yang melakukannya. Anak-anak Lumban Wetan. Meskipun ada juga satu dan sebanyak-banyaknya 2 orang dari Lumban Kulon, tetapi perbandingan itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Semi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, baiklah.
Kita tidak akan tinggal diam. Kita memang akan berbuat sesuatu. Apa yang akan kita lakukan? Dan kapan? Bertanya beberapa orang hampir bersamaan. Semi memandang Jelit Heng sejenak. Tetapi ia sadar, bahwa di hadapan kawan-kawannya Jelit Heng tidak akan menentukan apapun juga karena itu, maka Semi pun berkata, bersiap-siaplah. Kita akan melakukannya dalam waktu yang singkat. Berapa panjangnya waktu yang singkat itu? Geram salah seorang anak muda Lumban Wetan itu. Semi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kali ini aku memakai takaran waktu seperti kalian. Kita benar-benar akan berbuat sesuatu dalam waktu singkat. Anak-anak muda Lumban Wetan itu masih tetap memancarkan keraguan-raguan pada sorot mata mereka. Namun Semi pun berkata, bersiaplah. Setiap saat kita akan berbuat sesuatu. Tetapi sekarang anak-anak Lumban Kulon berada di bendungan. Mereka membuka pintu air semakin lebar dan mereka menyesuaikan parit induk mereka, seorang anak muda hampir berteriak. Kita akan berbuat seperti yang mereka lakukan. Malam nanti, jawab Semi. Malam nanti, hampir berbaring anak-anak muda Lumban Wetan itu bertanya. Ya. Malam nanti. Karena itu bersiaplah, jawab Semi. Sesuatu bergejolak di hati anak-anak muda Lumban Wetan. Rasa-rasanya mereka tidak sabar menunggu malam nanti. Karena itu, salah seorang dari mereka berkata, kenapa tidak sekarang? Semi mengerutkan keningnya, pertanyaan itu sudah diduganya. Karena itu maka ia pun menjawab, masih ada yang perlu diperhitungkan. Jika aku menentukan malam nanti, berarti aku sudah memperhitungkan waktu yang sekejap sekalipun. Anak-anak muda Lumban Wetan itu tidak menjawab. Kata salah seorang dari anak-anak muda Lumban Kulon. Tetapi terasa darah mereka mulai bergetar. Sekarang pulanglah dan beristirahatlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalian tidak usah berbuat terlalu banyak malam nanti, berkata Semi. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.